Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, semangat pagi. Mari kita sambut berkat di pagi hari ini, di hari yang baru dengan penuh sukacita. Kita akan mengikuti ibadah renungan pagi pada pagi hari ini, tetapi kita akan memuji Tuhan dan kita akan memuji Tuhan dari lagu Sion nomor 430, Bisik Doa Waktu Pagi. Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang. Bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Tuhan jawab doa pagi dan jawab doa siang. Jawab doa malam sunyi agar hatimu senang. Mungkin Yesus datang pagi ataupun hari siang. Mungkin datang malam sunyi agar hatimu senang. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur untuk hari yang baru, kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Pada saat ini di dalam ibadah renungan pagi, biarlah Tuhan tabiskan ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh memperoleh berkat di dalamnya, namamu dipuji, dipermuliakan. Kami siap untuk dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami berdoa dan kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi kita di hari ini 14 Juni tahun 2020 dengan judul Hari Sabat, Meterai Hukum Allah. Hari Sabat, Meterai Hukum Allah. Ayat inti kita Yesaya 8 ayat 16. Yesaya 8 ayat 16. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Sekali lagi, Yesaya 8 ayat 16. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Tuhan bersabda melalui nabi yang sama, aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Yesaya 8 ayat 16. Meterai hukum Allah terdapat pada hukum yang keempat. Hanya yang keempat ini dari hukum yang ke-10 itu yang menunjukkan nama dan jabatan atau gelar pemberi hukum itu. Hukum keempat menyatakan dia sebagai Khalik, pencipta langit dan bumi, dan dengan demikian menunjukkan tuntutannya untuk dihormati dan disembah di atas segala yang lain. Selain pada hukum ini, tidak ada lagi di dalam hukum yang 10 itu ditunjukkan dengan kuasa siapa hukum itu diberikan. Pada waktu hari Sabat diganti atas kuasa kepausan, meterai dari hukum itu telah dicabut dari hukum itu. Murid-murid Yesus dipanggil untuk mengembalikannya dengan meninggikan hari Sabat. Hukum yang keempat itu kepada posisinya yang sebenarnya sebagai tanda peringatan Khalik, pencipta dan tanda kekuasaannya.
carilah pengajaran dan kesaksian. Sementara doktrin-doktrin dan hari-hari yang bertentangan merajalela. Hanya hukum Allah lah satu-satunya peraturan yang tidak bisa salah, oleh mana semua pemikiran, doktrin-doktrin, dan teori-teori diuji. Nabi itu berkata, siapa yang berbicara tidak sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak akan terbit fajar. Yesaya 8 ayat 16 dan 20. Sekali lagi Tuhan berkata, memberi perintah, serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Bukanlah dunia yang jahat ini, tetapi mereka yang disebut Tuhan sebagai umatku, yang akan ditegur karena pelanggaran-pelanggaran mereka. Dikatakan lebih jauh, memang setiap hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allah. Yesaya 58 ayat 1 dan 2. Jadi nabi itu menunjukkan hukum Allah yang telah mereka tinggalkan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Yesaya 58 ayat 12 sampai 14. Nubuatan ini juga berlaku pada zaman kita. Kerusakan telah terjadi pada hukum Allah pada waktu hari Sabat diubah oleh kepausan Roma. Tetapi waktunya telah tiba bagi lembaga ilahi ini untuk dipulihkan. Kerusakan itu diperbaiki dan reruntuhan yang berabad-abad akan dibangun. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 472 dan 473. Jadi saudara, sebagai rangkuman dari pelajaran kita hari ini bahwa hari Sabat itu adalah meterai dari hukum Allah di dalam 10 hukum. Dan sebenarnya perubahan Sabat bukan pada masa Protestan muncul. Protestan muncul di sekitar tahun 1500-an, bahkan di tahun 1300-an telah ada Protestan, 1300 sesudah Yesus. Karena ada John Huss dan lain-lain. Kemudian nanti tahun 1517 lalu kemudian Protestan itu muncul setelah ditempelnya 95 dalil oleh Martin Luther. Tetapi jauh sebelum itu Roma kepausan telah berupaya untuk merubah dari hari Sabat hari ke-7 kepada hari pemeliharaan terhadap hari Minggu. Jadi perubahan itu bukan di Protestan, tetapi perubahan itu telah ada pada waktu Roma kepausan berkuasa. Itu sebagai kesimpulan kita, artinya bahwa hari Sabat hari ke-7, hari Sabtu adalah menurut kitab suci, dan dalam bacaan kita pada hari ini adalah meterai daripada 10 hukum itu adalah hukum yang keempat, yaitu hari Sabat. Berapa banyak di antara kita yang pada pagi hari ini merenungkan pekabaran firman Tuhan ini untuk mengambil keputusan, mengambil komitmen untuk terus memelihara hari Sabat Tuhan yang suci. Dan apabila ada yang belum pernah menyucikan hari Sabat, sudah tahu kebenaran hari Sabat, maka berapa lama lagi atau kapan saudara-saudara menyucikan hari Sabat? Mungkin ada para pendeta yang bergereja pada hari Minggu mengatakan bahwa yang penting satu minggu itu ada satu hari untuk kita jadikan sebagai hari berhenti, untuk hari untuk kita beristirahat.
Oke, mungkin dari sisi beristirahat, ya silakan, saudara punya hak memilih. Tetapi kebanyakan semua orang memilih hari Minggu. Ya itu sudah pasti bahwa akan kerja hari Senin sampai hari Sabtu, lalu kemudian hari Minggu menjadikannya hari beristirahat. Terserah itu pilihan saudara-saudara, tetapi itu bukan pilihan Alkitab. Karena Alkitab mengajarkan hari beristirahat. Itulah yang disebut dengan Sabat dalam bahasa Ibrani. Itu adalah hari yang ketujuh di ujung dari minggu itu, yaitu hari Sabtu. Itu pilihan kita. Kita tidak perlu berdebat dalam renungan pagi ini, tetapi mari ajakan saya adalah pemelihara hari Sabat. Saya ingin mengajak saudara untuk memelihara hari Sabat. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk pekabaran hari ini. Kami terpanggil untuk menguduskan Sabat, biarlah panggilan itu mendengung di hati kami dan pilihan ada pada tangan kami. Tetapi bantulah dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar pekabaran ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Peliharalah kami di hari ini, hari pertama dalam minggu pekerjaan, yaitu hari Ehad atau Yom Ehad, hari urutan pertama. Biarlah hari ini kami mulai bekerja, bukan hari beristirahat pada hari ini ya Tuhan, menurut apa yang Engkau ajarkan dalam firman-Mu. Ajar kami hari ini untuk bekerja. Biarlah bekerja akan menjadi berkat dalam hidup kami. Apa saja yang dapat kami lakukan sepanjang hari ini. Berkati semua pendengar audio renungan pagi dimanapun berada dalam keperluan, cukupkan selalu, baik jasmani maupun juga rohani. Apabila ada yang berakhir ulang tahun, berkati kiranya. Apabila ada yang dalam keadaan duka, hibur dengan penghiburan sejati dari sorga. Apabila ada dalam keadaan sakit, sembuhkanlah kiranya. Dengarkanlah doa para umat-Mu yang berseru kepadamu. Tuhan, inilah doa kami. Taruhlah berkat di atas kehidupan kami hari ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Demikian ibadah renungan pagi kita hari ini 14 Juni 2020. Sampai jumpa pada besok hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.